Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga puan-puan dan tuan-tuan yang mendengarkan live kami ini dalam keadaan sehat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling amat menyenangkan hati saya, juga hati suami saya, adalah tatkala kami ini bersama dengan anak-anak belajar mentadabbur Al-Quran. Itu bagi kami adalah hari yang sangat terindah. Jadi pada hari ini insya Allah saya memberi peluang sebagai satu media pembelajaran untuk anak saya yang kecil, yaitu Asyaj At-Taki, sebab abangnya dari masa kecilnya sudah biasa kita suruh untuk mempersembahkan hafazannya, tetapi yang kecil ini saya mulakanlah untuk sedikit bersikap berani di hadapan khalayak ramai dan berani dalam mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat. Dan hari ini si kecil ini Asyaj At-Taki akan mencuba untuk membacakan 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Semoga nanti kalau puan-puan, tuan-tuan ada yang memiliki anak seumur anak saya ini, boleh juga mendapat manfaat daripada bacaan Ananda Asyaj At-Taki. Untuk waktunya dan tempat kami persilahkan. Tegak ya nak, tegak badannya, bacaannya yang jelas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا Rasyada. Sadaqallahul azim. Bagaimana perasaan Asyaj ketika dapat melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran? Aman. Rasa aman. Mengapa ada rasa aman ketika baca Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci Allah. Oh, kitab suci Allah. Dia bersifat menenangkan hati adik ya? Habis lepas ini adik nak teruskan terus sampai habis bacaan Al-Kahfi ke tidak? Nah, insya Allah. Dan setiap 10 ayat akan dipersembahkan kepada mereka yang hendak mendengarkan bacaan Al-Quran surah Al-Kahfi. Mau Asyaj? Mau persembahkan? Nanti hari Jumat lagi lah. Insya Allah nanti hari Jumat lagi. Ada masa 1 minggu untuk menghafalkan 10 ayat berikutnya ya. Iya. Oke. Jangan begini ya. Baik. Asya suka tak Al-Quran? Suka. Oh, suka. Kenapa Asya suka Al-Quran?
Al-Quran ada nama-nama Allah di dalam itu. Oh, pasal ada nama-nama Allah di dalamnya. Adik kenal ke Allah itu? Kenal. Dengan cara apa adik mengenal Allah? Hah? Dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Di mana dikenal itu? Di nama-nama Allah tu lah di Al-Quran kita mengenali. Dan yang kedua di mana? Dan kedua Di alam? di alam semesta. Oke. Kalau kenal Allah di dalam Al-Quran disebut istilah apa? Tadabbur, Kalau yang mengenal Allah di alam semesta disebut istilah apa? tafakkur, Tafakur. Tafakur menghasilkan buah apa? ibrah, Oh, ibrah. Kalau tadabbur menghasilkan buah apa? zikrah. Zikra. Coba adik Asyas boleh huraikan sedikit maklumat tentang cara mendapatkan ibrah dan zikra itu kena menggunakan apa? Apa nih? Cara meraih ibrah sama zikra itu macam mana? Kita kena menggunakan mata dan telinga untuk kalau mata tu kita gunakan untuk melihat semesta, telinga didengarkan untuk mendengar Al-Quran, lalu dua-dua itu difahami oleh qalbu, maka kita, kalau yang mata Allah akan mencurahkan kepada kita tafakur. Kalau itu kalau nanti dapat ibrah, lepas tu kalau yang telinga ni dapat zikra, lepas tu dapat ibrah, lepas dapat zikra, lepas tu dua-dua tu kalau ada satu orang yang memahami berarti itu dipanggil dengan ahli ilmu. Ahli ilmu Quran disebut? Ulun nuha. Ahli ilmu Quran disebut? Dia disebut dengan ulul albab. Kalau ahli ilmu bagian alam semesta disebut? Ulun absar. Kalau melaksanakan kedua-dua ilmu itu disebut? Ulun nuha. Adik mau tak mendapatkan ketiga-tiga nugra itu? Nak, tapi susah lah nak dapat kata. Kenapa? Kena belajar Quran, belajar alam semesta, dan belajar untuk menguasai hawa nafsu. Adik sudah berazam tak nak pegang handphone lagi kan? Oke. Jazakallah khair Ustadz kecil Asyas Attaqi. Semoga boleh menyambung perjuangan Umi sama Abi. Ya? Oke, terima kasih. Adik mau dengarkan Umi di sini? Iya ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puan-puan dan tuan-tuan sekalian, hari ini kita akan adakan satu perbincangan tentang tadabbur kisah Qur'ani menyelami 476 faedah dari 10 kisah dalam Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Sebelum Ustazah melangkah pada perbincangan tentang tadabbur ayat-ayat Qur'ani, ya, tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran, Ustazah akan menjelaskan dahulu tentang apa kata para ulama tentang Al-Quran, apa kata para ulama tentang tadabbur Al-Quran, dan apa kata para ulama tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebelum kita menyelami kedalaman makna-makna di sebalik kisah-kisah dalam Al-Quran, kita kena kenal dahulu, definisi ataupun kita kenal dahulu atau kita kena bentuk dahulu persepsi kita tentang apa Quran itu, kenapa ia perlu ditadabbur, dan apakah tadabbur Al-Quran itu, dan mengapa tadabbur sebagai alat untuk memetik ibrah, dan apa kata para ulama tentang kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Ini satu bentuk kefahaman, satu bentuk saya katakan pembinaan persepsi lebih awal sebelum kita melangkah ke dalam untuk memetik mutiara-mutiara ibrahnya. Sebelum saya menjelaskan kepada puan-puan dan tuan-tuan sekalian
saya sebetulnya serba rasa pening. Peningnya itu begitu banyaknya ilmu yang dikandungi dalam Al-Quran, sehingga kadang-kadang ilmu-ilmu itu tak mampu membuat kita rasa selesa ketika berehat. Berjalan seorang diri, menggerakkan kedua tangan sendiri, berfikir bila ilmu-ilmu yang sudah dipelajari ini dapat disampaikan kepada umat. Ada perbincangan tentang al-amsal fil Quran pun nak dibincangkan. Ada juga perbincangan tentang al-qasas fil Quran pun nak dibincangkan. Ada perbincangan tentang al-aqsam fil Quran pun nak dibincangkan. Ada perbincangan tentang al-asma al-husna fil Quran pun hendak dibincangkan. Ada perbincangan al-alfaz al-Quraniyah pun hendak dibincangkan. Ada juga Jawahirul Quran yang juga ingin dibincangkan. Plus ada juga Durarul Quran yang hendak dibincangkan. Belum lagi Akhlaqul Quran yang menantikan untuk dibincangkan. Begitu banyak tajuk-tajuk yang terkait dengan Al-Quran. Belum lagi masyair Quraniyah, perasaan-perasaan yang tercipta ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanallah, saya serba pening. Ya, pening. Saya mulakan 3 tajuk ini pun kerana memandangkan sebagai solusi atas penyakit-penyakit dalam sodru kita. Kenapa Ustazah memulakan al-amsal fil Quran, memulakan al-qasas fil Quran, memulakan al-aqsam fil Quran? Bukankah banyak yang menantikan juga al-faz Quraniyah? Ada yang mengatakan, sungguh emosiku boleh terubati lantaran aku belajar al-faz Quraniyah. Terpegun saya melihat status seperti itu. Bila saya nak menyampaikan lagi al-faz Quraniyah? Ramai rakan-rakan di sana yang menunggu kelas al-faz Quraniyah dibincangkan. Ya Allah, saya hanya menyusun jadual. Ya, Isnin insya-Allah ada kelas. Kemudian Selasa pun ada kelas. Khamis pun ada kelas. Jumaat pun ada kelas. Sabtu malam pun ada kelas. Sabtu pagi pun ada seminar. Ahad pun ada pembedahan buku. Hanya ada 1 hari, yaitu hari Rabu. Itu pun saya bermaksud untuk jadikan sebagai waktu memurajaah semua bahan-bahan yang walaupun sudah ada dalam hati ini untuk dikemaskan semula. Hari-hari itu sungguh padat, seolah-olah hasil selaman itu tidak membuat saya untuk berehat, ingin segera menghadam semua bacaan-bacaan itu. Semoga Allah mudahkan urusan Ustazah dan juga memberikan kesehatan kepada khususnya bagi saya adalah tulang punggung saya, yaitu suami saya. Semoga Allah berikan kesehatan. Saya pun hari ini sebetulnya ditegur anak saya yang kecil, Umi, kenapa Umi mau live? Umi asyik menangis je. Tak malu ke nanti nampak orang pandang itu? Saya susah untuk menyembunyikan air mata. Sebetulnya susah untuk menyembunyikan. Sebab benda ini anugerah daripada Allah. Ya. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan ingin tahu kenapa saya menangis. Ya. Saya menangis ketika mata saya, hati saya berhubung dengan kitab yang ada bersama saya, yaitu Tadabbur Kisah Qurani. Yang membuat saya menangis adalah tentang pengakuan seorang ahli Quran yang bernama Al-Imam di sini ya. Perempuan semua mungkin yang sudah punya buku boleh dibuka muka surat 27, penyesalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang saya menangis di sini adalah bahwa beliau ini walaupun digelar sebagai al-mujtahid, digelar sebagai ahli fuqaha, ahli fiqh, dikenali sebagai orang yang memiliki banyak ilmu. Namun di hujung penghidupannya, beliau tetap merasakan sebuah penyesalan yang teramat dalam.
Dan perempuan, tuan-tuan tahukah bila dia menyesal itu? Dalam buku ini saya terus terang baru pertama kali saya membaca tentang kesudahan hidup Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau ternyata dipenjara di akhir hayatnya selama 800 hari. 800 hari. Dan sesuatu yang telah berlaku adalah beliau mampu mengubah musibah yang namanya penjara itu menjadi sebuah anugerah. Ujian itu menjadi sebuah kenikmatan. Allah bukakan makna-makna Al-Quran di dalam penjara itu ketika dia dihalang untuk memiliki pena, memiliki kertas untuk menulis. Hari-hari beliau habiskan untuk tadabbur Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk berzikir dan berdoa. Beliau menghatamkan Al-Quran 80 kali beserta pemaknaannya. Dan penghataman bacaan Al-Quran itu ditempuh dalam 10 hari. Dan ketika beliau khatam 80 kali, dalam setiap kali khatam itu 10 hari, secara matematiknya adalah ada sebanyak 800 hari beliau berada di dalam penjara. Yang buat saya menangis adalah ketika pada proses penghataman yang kali ke-81, ketika bacaan beliau jatuh pada surah Al-Qamar, ayat 54 dan 56, penghujung surah Al-Qamar. Allah menarik nafasnya yang terakhir. Beliau pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan, kalau kita tengok ya, dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang saya sentiasa berusaha untuk berdoa kepada Allah ya, dalam sujud. Dan apakah makna di sebalik dua ayat yang dibaca itu? Saya tak pandang siapapun orang mengatakan tentang beliau, tetapi saya ingin memandang apa ayat terakhir yang beliau baca. Okey, baik puan-puan. Bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di kebun-kebun surga, di taman-taman surga, dan air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Mereka berada di tempat yang disenangi, yaitu di sisi Al-Malik yang Maha Berkuasa. Saya teringat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia itu hendak menempati bahagian surga yang telah Allah janjikan, Allah memerintahkan manusia itu untuk membaca Al-Quran. Iqra'il Quran. Bacalah Al-Quran. Bacaan terakhir kamu yang kamu baca itulah tempat kamu di surga. Muncul satu harapan ketika membaca kitab ini. Harapan untuk dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan lisan ini membaca ayat-ayatnya. Bukan cuma itu.
Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada muka surat yang ke-26 juga menjelaskan, sungguh Al-Quran itu merupakan objek yang perlu untuk direnungkan, perlu untuk dikagumi. Seandainya kita kagum dengan Al-Quran, kita ingin Quran dalam dekapan kita ketika kita sakaratul maut. Jadi saya semakin yakin untuk membincangkan bagaimana kita ini boleh mengambil pengajaran daripada ulama-ulama kita untuk mengubah musibah, mengubah ujian menjadi sebuah nikmat. Lebih dari itu, apa yang saya renungkan dan yang saya kongsikan pada puan-puan ialah, jika beliau itu dipenjara 800 tahun, dikekang, dihalang kebebasannya untuk keluar daripada penjara itu, hari ini kita pun lebih kurang sama. Kita sekarang dipenjara dengan isu COVID. Semua orang ketakutan untuk keluar. Mereka berada di rumah masing-masing. Kalaupun keluar, seolah-olah COVID itu sebagai satu terali besi yang sentiasa memantau kita, agar kita berhati-hati dalam satu ruangan yang terbebas daripada keburukan COVID itu. Ya Allah, kalau kita kira kita punya penahanan dalam rumah selama COVID ini, saya kira dari bulan 3 sampai sekarang bulan 10, lebih kurang ada sekitar 8 bulan. Iya, betul, 8 bulan. Kalau dalam 1 bulan saya ambil contoh 30 hari, 3 dorob 8, 240. 240 hari kalau kita boleh khatam 10 hari sekali. Itu bermakna kita boleh khatam 24 kali selama COVID ini. Tapi pengujian itu belum mencapai 800 hari seperti mana yang dialami oleh Al-Imam tersebut. Jadi sebetulnya bagi saya hikmah di sebalik COVID ini, apabila saya membaca buku ini dan saya nisbahkan pada diri saya sendiri, mengajak kita untuk dekat dengan Al-Quran, karena tak ada peluang lagi kita untuk buat benda yang lain selain hanya Al-Quran dan Al-Quran. Dan semoga Allah membukakan makna-makna Al-Quran pada musim-musim yang seperti ini. Di musim-musim seperti inilah sebetulnya kita kena banyak merujuk ahli-ahli ilmu. Kita kena banyak merujuk ahli-ahli Quran, ahli sunnah, untuk mengambil pelajaran, untuk merungkai makna-makna agar kita boleh hidup bahagia. Itu yang membuat Ustazah rasa sebab hari ini disebabkan karena ya kita ingin berkawan walaupun atau menjadi murid pada satu buku ketika Syekh itu sudah tidak wujud lagi dalam kehidupannya. Ya. Jadi status hari ini saya adalah sebagai murid terhadap buku ini, dan mungkin puan-puan juga lebih kurang sama statusnya tengah menjadi murid bagi kitab yang ada di hadapan puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Dalam pembukaan inilah ya Ustazah jelaskan seperti itu sebelum minggu depan kita melangkah pada kisah surah Al-Kahfi, pada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Pertama, puan-puan dan tuan-tuan, sebelum larut dan menyelami kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, mari kita perbetulkan persepsi kita tentang apakah Al-Quran itu. Dan kalau kita tidak tahu apa makna Al-Quran itu, mari sila buka kitabnya masing-masing. Kita tengok apa kata Al-Imam As-Sahabah Abdullah bin Mas'ud, ya, muka surat 19. Beliau mengatakan, "Man aradal ilma fal yuthawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin." Barang siapa yang hendak menginginkan ilmu, semua orang berkehendak kan nak ingin ilmu, cuma sumbernya mereka tak pasti.
Tapi di sini dipastikan, barang siapa yang menghendaki ilmu, maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang terkemudian. Tak kisah semua ilmu. Ini artinya Quran itu adalah lombong ilmu. Gudangnya ilmu. Jika Quran itu sebagai gudangnya ilmu, maka apa kata Sufyan ibnu Uyainah? Pastikan ketika kamu masuk dalam gudang itu, jangan kamu keluar dari gudang itu, lombong itu, sebelum kamu kenal apa sahaja ilmu yang ada di dalam gudang itu. Kita pastikan diri kita hari ini memiliki satu persepsi bahwa Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan ketika kita dilahirkan dalam keadaan jahil, kita dibekali alat ataupun potensi yang namanya penglihatan, pendengaran maupun hati, yang dapat digunakan sebagai alat untuk tadabbur dan tafakkur bagi memetik ilmu yang ada di dalam gudang Al-Quran itu. Jadi kita tahu bahwa Quran adalah sumber ilmu. Kalau orang memberikan satu maklumat, memberikan satu pengkhabaran, dan ketika ditanya mana dalilnya, itu sebetulnya tengah merujuk sumber ilmu. Bukan hendak mengada-adakan, berlagak-lagak, bukan. Karena kita sudah punya persepsi hari ini. Quran sumber ilmu. Apapun maklumat yang didapat, pastikan kita ada dapat sumbernya sebelum maklumat itu dijadikan sebagai amalan. Karena maklumat itu akan menciptakan satu inspirasi. Yang kedua, Al-Hasan bin Ali, yaitu cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Hasan? Inna man kana qablakum ra'aul Qur'ana rasaila min rabbihim. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqqadunaha fin nahar. Al-Hasan mengatakan ya, bahwa orang-orang sebelum kalian itu apabila mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka menganggap Quran itu sebagai risalah cinta Tuhan. Rasail min Rabbihim. Karena sebagai risalah cinta Tuhan, dari Tuhan, maka mereka mentadabbur, berusaha untuk memahami surat cinta itu di waktu malam hari. Dan mengamalkannya di waktu siang hari. Siapa yang dimaksud oleh Al-Hasan? Ini orang sebelum kalian ya, menjadikan Quran sebagai risalah cinta dari Tuhan. Siapa orang ini? Quran itu kan kitab yang Allah turunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Hasan itu cucu kepada Rasulullah SAW, dan Hasan mengatakan sungguh orang-orang sebelum kalian itu siapa? Yaitu sebelum kalian itu maksudnya Al-Hasan itu tengah memberikan nasihat kepada rakan sejawatnya, kepada audiensnya. Orang-orang sebelum kalian itu, ya sebelum kalian tentulah sezaman dengan para sahabat. Karena Al-Hasan itu merupakan sahabat kecil. Jika Hasan sebagai sahabat kecil, bermakna orang yang sebelum Hasan dikira sahabat besar. Siapakah itu? Ya kawan-kawan ayahnya. Sahabat-sahabat atoknya. Bermakna
inilah yang perlu kita faham. Quran itu dijadikan oleh para sahabat, salafus salih, sebagai risalah cinta daripada Tuhan. Karena sifatnya adalah risalah cinta, maka ia dibaca untuk ditadabbur itu pada waktu malam. Ya Allah. Demikianlah kalau kita belajar daripada literasi, riwayat-riwayat, kita akan tahu pandangan Quran, pandangan mereka tentang Al-Quran, membina persepsi kita mahwal Quran. Imam Ar-Razi misalnya, walaupun banyak dikritik orang, ya, membuat penjelasan yang melebihi batasan, banyak andaian, terjebak dengan ilmu kalamnya. Saya tak bincang tentang masalah penafsirannya yang seperti itu, tapi saya hendak mengambil apa perkataan beliau tentang Al-Quran. Sehingga orang yang selevel ini, yang cenderung dalam bidang ilmu kalam, ya, ilmu mantik, ilmu akli, sampai mengagumi Al-Quran. Apa kata beliau? Walaqad ikhtabartu at-turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah fama ra'aitu fiha faidatan tusawil faidatan allati wajadtuha fil Qur'an. Maksudnya apa? Saya sudah menguji, ya, metode-metode ahli kalam, metode-metode ahli falsafah. Tapi aku tak mendapatkan faedah yang lebih besar daripada metode Al-Quran. Masya Allah. Jadi orang ahli kalam punya metode yang sekarang orang menggandrungi, menyukai. Ya, para ahli falsafah, filosof punya metode. Sampai mereka menggandrungi filsafat Yunan, filsafat Greek, macam-macam. Yang menjadi puncak kehancuran Islam. Karena sibuk dengan ilmu filsafat. Ketika mana dia mengkaji metode-metode yang ada pada ilmu kalam, ilmu falsafah, justru Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menemukan metode Quran itu lebih baik dan lebih memberikan faidah. Apa yang Ustazah rasa adalah ketika Ustazah menerjunkan diri dalam dunia Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah, saya nampak apa yang diperkatakan oleh Al-Imam Fakhrul Razi. Ketika Quran menyebutkan tentang fenomena alam semesta, ketika Al-Quran menyebutkan tentang makna-makna penting dalam bab akhirat, tidak ada yang boleh menjembatani antara pemaknaan itu dengan akhirat, melainkan adanya fenomena alam semesta. Dan fenomena alam semesta sering menjadi bahan kajian para filosof, para ahli ilmu filsafat. Tetapi saya mendapatkan dalam Al-Quran, sungguh Al-Quran memperkaya wacana kita dengan model amsal fil Quran, dengan model berkias, beranalogi untuk menghidupkan akal, tapi menuai makna yang tinggi untuk akhirat kita. Ada orang yang mencerdaskan akalnya, tetapi tidak boleh menuai makna yang tertinggi, yaitu ingatan terhadap akhirat. Itulah ilmu falsafah. Tetapi kalau ilmu Al-Quran, kita boleh percaya peristiwa yang tidak masuk akal, lantaran Quran telah teruji kebenarannya. Seperti hamilnya Maryam tanpa disentuh lagi. Itu ilmu falsafat tak boleh menguji kebenarannya. Tetapi melalui Al-Quran, dengan iman kita, kita boleh benarkan kisah Maryam yang ada dalam surah Maryam itu. Masya Allah. Jadi orang belajar Quran itu, dia akan menemukan jutaan metode. Karena satu ayat sahaja boleh difahami mencapai 60.000. Bayangkan, dalam Quran itu ada 6.666 ayat. Berapa banyak itu? Oke. Baik. Itu 3 ungkapan ahli tafsir, ya,
termasuk para sahabat yang besar ataupun sahabat yang kecil ataupun mufassir ya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi puan-puan, tuan-tuan sekarang mungkin tahu kan apa Quran itu, ikutkan pandangan para ulama di sini. Satu, sebagai gudangnya ilmu pengetahuan, jangan cari benda lain, carilah dalam Al-Quran. Dua, bahwa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, jadikan waktu malam itu sebagai waktu terbaik untuk membaca risalah cinta Tuhan, yaitu Al-Quran tadi. Dan yakini bahwa pada Al-Quran itu terdapat metode-metode yang lebih baik daripada metode ahli kalam ataupun ahli falsafat yang amat dicintai, digandrungi dan dibanggakan oleh kalangan manusia. Itu Al-Quran. Yang kedua, apa kata para ulama tentang tadabbur Al-Quran? Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, innama ayatul Qur'ani khazain, fa idza dakhalta khizanatan fajtahid alla takhruj minha hatta ta'rif ma fiha. Ayat-ayat Al-Quran itu laksana simpanan harta benda, ya, gedungnya harta benda. Fa idza dakhalt, jika engkau dah masuk ke dalam gudang itu, ya, khizanatan, fajtahid alla takhruj minha. Pastikan Anda tidak akan keluar daripada gudang itu hatta ta'rif ma fiha, sehingga Anda mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dan kita tidak akan tahu apa yang ada di dalamnya jika kita tak menyelaminya, memasukinya. Dan kita tidak akan masuk kalau kita tahu kunci-kunci masukinya. Kunci masuki perbendaharaan Al-Quran adalah tadabbur. Oke. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi tadabburil Quran wa tafahhumihi min mazidil ilmi wal iman ma la yuhitu bihi bayan. Kata beliau, mentadabbur Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran akan mendapatkan kelebihan ilmu, yang kelebihan ilmu itu tidak akan diperolehi oleh mana-mana keterangan selain Al-Quran. Masya Allah. Ini fakta, saya pun begitu. Bila saya menterjunkan diri saya dalam memahami alfaz Qur'ani, ya, dalam bab pemikiran atau dalam bab psikologi, masa itu saya mulakan dengan bab pemikiran dahulu, baru saya masuk pada bab psikologi, alfaz Qur'ani, bab masyair, bab psikologi. Bila saya mendalami perasaan-perasaan yang ada dalam Quran, ya, seperti saya contohkan rasa bahagia itu. Saya kagum dengan Al-Quran. Kagumnya itu ungkapan Quran, keterangan Quran tidak dapat ditempuhi oleh mana-mana kajian. Bahkan kajian psikologi modern sekalipun. Ada tak dalam kajian psikologi modern ataupun dalam bab neuroscience sendiri yang katanya berpaksikan kepada emosi. Saya pun tak tahu standar dia emosi macam mana kan. Tapi yang jelas, yang belajar tentang neuroscience ini mengakui ketika belajar alfaz Qur'aniyah. Ya. Sungguh lafaz-lafaz Quran itu dalam bab emosi, dalam bab psikologi luar biasa, tak seperti dalam sains yang saya pelajari hanya setakat bahasa umum sahaja. Kalau rasa bahagia, sudahlah bahagia. Tapi tahukah kita dalam Quran itu bahasa gembira itu, rasa gembira itu dibahasakan dalam berbagai ungkapan. Kadang-kadang menggunakan sa'adah, sa'id. Kadang-kadang menggunakan farah. Kadang-kadang menggunakan surur. Kadang-kadang menggunakan nadrah. Kadang menggunakan al-ibsyar, basyir. Dan semuanya itu berbeza. Ada menggunakan bahasa al-mata', kesenangan, kan? Kebahagiaan, keseronokan, kegembiraan. Gembira kalau diungkapkan dengan kegembiraan dalam hati yang tidak bergantung kepada kekayaan, kesehatan, keremajaan, tetap happy selamanya, itu namanya sa'adah. Tapi kalau gembira itu ada unsur untuk menunjukkan sesuatu yang dia miliki, dia seronok tapi nak tunjukkan benda itu ada kebanggaan,
al-farah. Tapi kalau gembira itu tidak ada orang nak tahu, tapi disimpan dalam hatinya, senyum-senyum sendiri karena dapat surat daripada kawannya misalnya, disimpan, mengulum senyum, itu namanya surur. Tapi kalau sudah berseri-seri mukanya, berbinar-binar matanya, itu tandanya sudah nadrah. Tapi kalau sudah, kalau dia merasa bahagia karena akan mendapatkan, belum lagi dapat, karena akan mendapatkan apa yang dijanjikan di hari yang kehadapan, itu namanya al-ibsyar. Ini yang menurut saya, keterangan Quran ini tak dapat ditandingi oleh mana-mana keterangan, dan ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dan Quran perlu dikagumi, itu ungkapannya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Baik. Kemudian apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Masya Allah. Ya, karena panjang bahasa Arabnya, dalam buku ini tak tulis Arabnya. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba, serta lebih mendekatkan diri pada keselamatannya selain daripada mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Memfokuskan pikirannya hanya untuk memahami ayat-ayatnya. Jadi tidak ada kebahagiaan pada diri seseorang untuk urusan dunianya maupun akhiratnya selain dengan jalan tadabbur Al-Quran. Anda semua mungkin belum percaya karena Anda mungkin belum lagi, bukan tidak merasakan, belum lagi merasakan. Itu hal yang dimaklumi. Ya, dulu kita bertanya, kenapa orang itu begitu ya? Kita belum merasa apa yang dia rasakan. Tapi ketika marhala kita sudah sama dengan dirinya, kita merasakan apa yang dia rasa, oh patutlah dulu dia begitu-begitu. Nah, itu namanya belajar. Ringkasnya, yang diperkatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah bahwa dengan mentadabbur Al-Quran kita akan kenal 3 perkara dan kenal 3 lawan pada 3 perkara ini. 3 perkara yang pertama adalah dia akan, dengan tadabbur Al-Quran ya, dia akan mengenal siapa Tuhannya, dia akan mengenal jalan menuju Tuhannya, dan dia akan mengenal kelebihan atau kenikmatan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang menuju jalan Tuhannya. Dalam masa yang sama dia akan kenal lawannya. Mengenal siapakah syaitan, apakah jalan menuju syaitan, dan apakah kehinaan yang akan diperolehi, kesengsaraan yang akan diperolehi bagi orang-orang yang mengikuti jalan menuju syaitan. Bermakna Al-Quran itu kalau ditadabbur, dia akan membuka persepsi kita tentang siapakah Tuhan saya, jalan mana yang mesti saya pilih untuk saya tuju. Endingnya saya menuju rahmat Allah ataupun murka Allah. Dan akhirnya semakin menyelam kita akan tahu jalan mana yang akan kita pilih. Bila kita memilih jalan menuju Allah, maka Allah akan bagi kita kemuliaan dan juga kebahagiaan. Dan sebaliknya, tanpa memahami Al-Quran, kita akan terjebak untuk mengikuti segala jenis bisikan-bisikan daripada syaitan untuk mengikuti jalannya menuju neraka. Dalam bab ini, perempuan dan tuan-tuan, saya berpikir betapa banyak manusia yang terjebak oleh ilusi kebenaran diri. Seolah-olah mereka ini berada pada satu garis kebenaran yang mesti dia ikuti. Tetapi apa yang disebut kebenaran itu ternyata tidak berpaksikan kepada sumber ilmu yang namanya Al-Quran. Tetapi berpaksikan kepada lawannya Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu hawa nafsu. Sehingga mengada-adakan kebiasaan-kebiasaan baru yang sama sekali tidak pernah dituntun ataupun dicontohkan oleh generasi-generasi di masa lalu. Memahami nama-nama Allah, misalnya menggunakan kaidah tersendiri. Banyak ulama-ulama yang boleh dirujuk. Dunia Islam sampai akhir zaman Allah tidak akan pernah tinggalkan atau hilangkan yang namanya ahli ilmu.
sampailah hari kiamat. Mesti ada segolongan umat yang tetap akan mempertahankan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Hatta jaa amrullahi wahum dhahirina 'alal haq. Sampai datang namanya hari kiamat sedangkan mereka tetap dalam mempertahankan kebenaran, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sendiri bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq hatta jaa amrullahi wahum dhahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada golongan manusia daripada umatku yang mempertahankan kebenaran Al-Quran ataupun As-Sunnah itu sampai datang hari kiamat nanti akan ada. Ya, maksudnya ada terus sampai kiamat datang. So, kenapa kita tak nak merujuk para alim ulama? Kenapa kita mengada-adakan sendiri tradisi keilmuan dengan bersandar pada bisikan-bisikan dalam diri, perasaan-perasaan dalam diri? Ya Allah, ya Tuhanku, kita berlindung daripada orang yang seperti ini. Oke. Lalu apa lagi perkataan ulama tentang tadabbur Al-Quran? Al-Imam As-Suyuti mengatakan, wa tusannu al-qira'atu bit-tadabbur wa tafahhum fahuwal maqsud al-a'zam wal matlub al-aham wa bihi tansyarihus sudur wa tastanirul qulub. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Apa maknanya di sini? Wa tusannul qira'ah bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan metode tadabbur itu sudah dicontohkan oleh generasi terdahulu. Tusannu. Jangan ketika baca buku ini disunnahkan, itu sunnah itu maksudnya hukumnya sunat begitu. Bukan. Tusannu, sanna yasinnu sunnatan. Sunnatan itu satu titian, satu perjalanan. Wa tusannu, dan telah ditunjukkan jalannya untuk berinteraksi dengan Al-Quran melalui kaidah tadabbur oleh generasi sebelum kita. Siapa mereka? Kata Al-Hasan bin Ali tadi adalah para sahabat. Karena mereka menganggap Quran itu sebagai risalah cinta Tuhan. Maka dibaca, ditadabbur waktu malam. Karena tadabbur itu menggunakan telinga, dibantu oleh kefahaman hati, berjalan seiring, suasana hening, dapatlah pengajaran di sebalik bacaan itu. Wa tusannul qira'ah bitadabbur. Maknanya qiraah tidak cukup, tapi bitadabbur, dengan jalan tadabbur. Wa tafahum, tujuannya adalah untuk mengambil kefahaman daripada apa yang ditadabburi itu. Fahwal maqsud al-a'zam. Wahai perempuan dan tuan-tuan sekalian yang selama ini berinteraksi dengan Al-Quran tapi belum tahu tentang tujuan interaksi Al-Quran, saya katakan bahwa di sini dalam pandangan Al-Imam As-Suyuti, seorang daripada ahli tafsir mengatakan maksud tertinggi, kemuncak teragung daripada membaca Al-Quran adalah dengan mentadabburinya untuk mendapatkan kefahaman, bukan membacanya semata-mata. Itu maksud teragung ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu berinteraksi dengan tadabbur untuk mendapatkan kefahaman. Ya. Wal matlub al-aham, dan tujuan yang paling utama. Kenapa dijadikan sebagai maksud tertinggi? Kenapa tadabbur Quran untuk dapat kefahaman dijadikan sebagai maksud tertinggi dalam membaca Al-Quran? Wabihi tansyarihus sudur. Dengannya sadru kita akan lapang. Bagi sesiapa yang sudah mempelajari Al-Quran dengan ustazah, bab emosi dalam Quran, misalnya dalam seminar hukukul Quran, ya. Sadru kita ataupun emosi dalam Al-Quran, ya. Sadru kita ini tempatnya penyakit. Dan ia mesti diobati. Dan antara obatnya adalah tadabbur. Tadabbur apa? Terhadap kisah-kisah Quran. Kenapa ustazah bersemangat hari ini dan seterusnya? Yaitu bincang tentang Al-Qasas fil Quran, Al-Amsal fil Quran, Al-Aqsam fil Quran. Sebagai satu bentuk follow up atas pemahaman kita bahwa sadru kita ketika berpenyakit, solusi atau pengobatannya atau rawatannya adalah dengan memahami kandungan Quran untuk mengubah persepsi, karena penyakit itu dicipta oleh persepsi yang buruk.
Wa tasdanirul qulub. Kalau sadrunya itu sudah lapang, dia akan memberikan implikasi kepada kalbu. Kalbunya akan bersinar. Sebab sadru itu tempat di mana Quran akan masuk. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul. Quran masuk dan dalam dada kita, dan hadis Nabi mengatakan ketika Quran masuk dalam dada kita, maka dada kita akan dipenuhi oleh cahaya. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Jadikan Quran sebagai nur, cahaya di dalam sadruku. Nanti cahaya yang besar itu dari luaran itu, daripada sadru itu, dia akan masuk ke lapisan yang kedua, namanya al-qalbu. Sehingga kalbunya itu tastanir, bersinar. Bersinar-sinar bukan mukanya, bersinar-sinar kalbunya. Tidak ada muka bersinar ataupun ini bersinar. Yang ada punya kalbu yang bersinar, tapi efeknya kepada keceriaan muka. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Beliau mengambil ayat ini sebagai dalil tentang tadabbur. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Baik. Ya Allah. Lalu apa kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin? Ya Allah. Beliau mengatakan, kullama ta'ammal al-insanu fi kitabillah ittadaha lahu minal ma'ani ma lam yakun ya'rifuha min qabl, jarrib tajid. Setiap kali manusia itu menta'ammul, memerhatikan secara berulang-ulang kali apa makna yang ada dalam kitab suci Al-Quran, kitab Allah, maka nyatalah padanya itu makna-makna yang sebelumnya ia tak tahu, menjadi ia akhirnya tahu. Kata beliau, jarrib tajid. Cobalah dulu, nanti kamu akan dapatkan apa yang saya katakan ini. Setiap manusia yang mau berinteraksi dengan Al-Quran secara intens, dengan baik, memerhatikan ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu, akan nampak makna-makna yang tadinya itu dia tak tahu menjadi tahu. Macam dulu kita lah baca Quran kan karena untuk mencari pahala, sambil lalu je. Tapi sekarang sudah belajar Al-Faz Qur'aniyah, ungkapan-ungkapan difahami. So kita dapat makna yang sebelumnya kita tak tahu. Jarib tajid. Coba, Anda akan dapat. Jangan takut mencoba. Jangan takut pening. Pening itu tanda akan ada peningkatan seterusnya. Yang keenam, Syekh As-Sa'di, ya, seorang ahli tafsir, ya, contemporary. Beliau pada ringkasannya, ya, saya ambil di sini, li'anna tadabburul Quran miftahu kulli khairin. Katanya segala kebaikan itu ada kuncinya, dan kunci kebaikan itu adalah tadabbur Al-Quran. Bukankah kita semua menghendaki kebaikan? Lalu bagaimana cara meraihnya? Raihlah dengan tadabbur Al-Quran. Mengapa? Karena kitab Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya mengandungi keberkatan. Apakah keberkatan itu? Kata Al-Imam Al-Qushairi, berkah itu banyak manfaatnya. Siapa yang tak mau mendapatkan manfaat dari Quran? Tentu semuanya mau, cuma metodenya sahaja yang mereka tak buat-buat, yang mereka tak amal-amal, yaitu metode tadabbur, bukan metode qiraah. Qiraah itu adalah bahagian pertama, ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kita baca, kita dengar, kita faham, kita tadabbur. Oke. Lalu selepas kita bincang 6 ulama, perkataan 6 ulama terkait dengan makna tadabbur, keutamaan tadabbur, kepentingan tadabbur. Sekarang bagian yang ketiga kita akan bincang apa kata para ulama tentang kisah-kisah dalam Quran, al-qasas fil Quran. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan, "Fafi kulli qissatin min qasasil Qur'an ilmun wa ibratun wa uswatun." Ya. Dan pada tiap-tiap kisah daripada kisah-kisah Al-Quran terdapat ilmu pengetahuan, terdapat
ibrah pengajaran dan terdapat suri teladan ataupun role model, teladan. Uswah. 3 ini saja kalau kita letakkan sebagai keutamaan kisah-kisah dalam Al-Quran, membuat kita sudah berpikir dah, adakah aku tak nak ilmu? Aku nak lah. Siapa orang yang ingin bergelar jahil? Tak nak kan? So ilmu ada pada kisah-kisah Al-Quran. Siapa yang tak nak yang namanya ibrah? Belajar agar tidak dikenali keburukannya oleh generasi selepasnya. Semua orang ingin mendapat ibrah. Oke, dan yang ketiga, siapa yang tak teringin untuk menjadi role model? Semuanya ada dalam kisah. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Masya Allah, ini yang saya seronoklah membacanya, dan saya pun akhirnya membuat perbandingan. Seronoknya karena beliau mengatakan begini, qasasul Quran hiya asdaqul qasas wa ahsanul qasas wa anfa'ul qasas. Qasasul Quran hiya asdaqul qasas wa ahsanul qasas wa anfa'ul qasas. Maknanya adalah kisah-kisah dalam Quran itu merupakan kisah-kisah yang paling jujur, paling baik, dan paling bermanfaat. Anda misalnya nonton film, Anda suka sangat, belum tentu pada film itu, kisah yang difilmkan itu jujur. Ya, oke, mungkin jujur, tapi belum tentu dianya baik. Oke, mungkin baik, tapi belum tentu memberi manfaat. 3 ini hanya ada pada Quran. Saya termenung seorang diri ketika melihat anak saya misalnya melihat ya film contoh tentang petualangan suku Indian ya di Amerika sana, dengan kehidupannya yang seperti itu, dengan jalur pemikirannya yang sangat primitif seperti itu. Dia seronok, mungkin mereka seronok melihat itu, tapi data albab mereka tak ada lah kan. Jadi saya lihat kadang-kadang kenapa mereka amat suka dengan kisah-kisah seperti itu, atau misalnya kisah-kisah hero, atau saya contohkan misalnya anak sekarang itu ada istilah, saya pernah kerja tahu ya, PUBG ML, PUBG ML, Mobile Legend ya. Kenapa mereka itu suka sangat dengan ataupun cerita boboiboy begitu ya? Kenapa mereka ini suka sangat? Sedangkan tidak ada unsur kejujuran, kebaikan, manfaat. Ya, karena mereka belum lagi dikontrol oleh akalnya yang sehat. Mereka masih dibawa oleh apa? Oleh kecenderungan keinginan dia yang sifatnya adalah jasad dia, memuaskan badan dia dengan seronok, benda-benda yang magic dia suka. Tapi kalau kita sudah ada data albab, kita tak mungkin nak melakukan perkara yang seperti itu. Jujur, satu, kisahnya itu fakta begitu. Sudah fakta, bagus lagi. Bagusnya tak macam orang sekarang reka panjang ceritanya, hujungnya diputar-putarkan. Kalau kisah Quran, bagusnya adalah ketika tokoh-tokoh itu dimulakan dengan penderitaan, hujungnya disudahi dengan kebaikan. Ada tak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah soleh, orang-orang soleh terdahulu, bersama dengan umatnya yang derhaka, lalu yang soleh mati begitu. Bukankah Anda pun tak suka kalau tengok film yang sebagai pelakon utamanya mati bunuh diri? Tak seru. Kita tengok endingnya kisah Musa. Awalnya senang, pertengahannya susah, hujungnya senang. Kita tengok Yusuf, awalnya itu susah sangat, hujungnya senang. Maka disebut ahsanul qasas. Kisah Yusuf itu sangat yang maksudnya yang sangat indah ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita tengok, sebab memberikan satu daya optimis dalam diri kita apabila orang itu dilanda kesusahan. Kesusahan itu bukan sesuatu yang aib, sesuatu yang tercela. Dia tidak kena mengena
Karena ada data albab kita, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada pergiliran waktu. Jadi tidak ada sesuatu namanya kejatuhan, kemiskinan, ataupun yang lainnya sebagai aib. Tapi itu hanya pusingan roda waktu. Berpusing begitu aja, tak ada sesuatu yang aib bagi diri kita. Dan itu dialami oleh Yusuf alaihissalam. Dan memberikan manfaat. Siapa yang baca kisah, dia boleh berubah. Ya, itu namanya anfa al-qasas. Terakhir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, seorang ahli tafsir contemporary yang memiliki kitab tafsir Al-Munir, ya. Beliau menyatakan, ini saya sangat setuju, kullu qissatin fil Qur'anil Karim mahallu ta'ammulin wa i'jabin. Setiap kisah dalam Quran, ya, Al-Karim merupakan objek untuk dita'ammul dan dikagumi. Anda kagum? Apa objeknya? Adakah Quran yang Anda kagumi? Anda merenung? Adakah Quran sebagai objek yang Anda renungi? Subhanallah. Mahallu ta'ammulin wa i'jabin. Itulah Quran. Quran merupakan satu objek yang status objek itu adalah sebagai tempat di mana manusia akan mencurahkan renungannya. Sebagai satu objek di mana manusia itu akan merasa kagum terhadapnya. Itulah Al-Quran. Wa maudi, subhanallah, wa maudi'u tajalliyatil liayadir rahman. Dan sebagai satu objek atau tempat di mana kuasa-kuasa Allah akan menjasad di situ. Anda kagum dengan Quran. Kemukjizatannya, bagaimana boleh susunannya begitu maknanya tinggi sampai ribuan. Itu namanya Allah menunjukkan kuasanya. Kuasanya apa? Kuasa dalam menyusun kalam, di mana kalam Arab itu adalah kalam daripada huruf hijaiyah, tapi tidaklah setinggi kalam Quran dari bahasa Arab, namun tinggi maknanya. So disitulah kuasa-kuasa Allah menjasad dalam Al-Quran. So kalau Anda kagum, kagumlah pada Al-Quran. Masya Allah, subhanallah, apatah lagi kalau Anda telah dibukakan makna-makna Quran yang sebelumnya Anda tak tahu menjadi tahu. Sampai Anda susah mengungkapkan kata-kata. Sungguh diriku berubah karena aku terkagum dengan makna-makna Quran. Sungguh diriku menjadi lebih baik hari ini karena makna-makna Quran yang telah aku amalkan. Masya Allah. Kemudian beliau katakan, fayazdadu ahlal imani imanan bima akhbarallah. Orang yang beriman akan semakin tinggi imannya tatkala mendapatkan penghabaran Allah dalam Quran, dan ahli sengsara yang tak mau percaya Quran semakin sengsara, telinganya panas karena mendengarkan penghabaran Allah dalam Al-Quran. Demikianlah tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran dalam pandangan al-imam fil alam, ya, para imam-imam yang ada di semesta alam ini, mereka di dunia ini, mereka mengatakan pada Quran, ya, ada ilmu yang luas, dan dalam tadabbur akan ada pelajaran, ibrah ataupun zikrah yang boleh dipetik. Dan kisah Al-Quran itu sesungguhnya ianya merupakan objek yang perlu untuk dita'ammul, untuk dikagumi, dan boleh menjadikan manusia semakin bertambah dari hari ke hari dari segi keimanannya. Demikianlah kata-kata para ulama terkait tentang Quran, tadabbur, dan kisah. Ya. Dan kisah terakhir, bukan kisah, dan satu bacaan terakhir sebelum mengawali kisah pertama dalam buku ini adalah inspirasi dari seorang ateis. Ini sudah saya pernah bincangkan, ya, yaitu Joseph Ernest Renan. Tak perlu saya kemukakan, cuma Ustazah sebetulnya ada sedikit perkongsian kepada puan-puan dan tuan-tuan semuanya. Perkongsiannya adalah kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab yang memiliki ketinggian metodologi, saya memang mengakui. Ketinggian metode itu bukan tinggi untuk dibanggakan, tetapi ketinggian yang boleh mengubah diri kita, bagi saya lah. Saya mungkin boleh bercerita pada puan-puan dan tuan-tuan sekarang. Beberapa hari lepas, ya, 3 hari lepas, saya membeli baju
sebetulnya saya tak nak membeli baju. Saya ingin menjumpai seorang budak kecil, yang budak kecil itu sama mukanya seperti anak buah saya. Tetapi mama budak kecil itu mengatakan, kakak belilah, ada baju yang tengah di offer. Ialah musim PKP kan, dia offer. Tak tahu-tahu offernya besar. Saya pun terfikir kan, saya nak juga, apa salahnya saya beli. Kalau saya beli, saya memudahkan saya untuk mengajar dan tak perlu untuk menggosok kain, begitulah, karena jenis kainnya tak perlu digosok. Ketika saya membeli baju itu, saya balik pulang ke rumah dan saya bermaksud keesokan harinya saya boleh kenakan baju itu dan saya tak perlu untuk menggosoklah. Saya buka kain itu dan tiba-tiba saya nampak pada jahitan bagian belakang itu, belakang kain itu, dia tidak lurus jahitannya, tapi ke sini. Bayangkan, kalau Anda sebagai pembeli, Anda mau ke pakai baju yang jahitannya tidak lurus? Tidak mau. Anda anggap tak pada baju itu ada unsur kecacatannya? Ya. Dan Anda tak akan nampak kecacatan itu kalau Anda tidak menggunakan mata, daya penglihatan untuk mendeteksi posisi kain yang terjahit itu lurus ke tidak. Karena kita ingin tampil dengan sesuatu yang sempurna sebetulnya. Akhirnya saya masukkan dalam beg saya dan keesokan pada hari itu saya bercadang terus hantar ke tempatnya. Lalu saya berjalan ke kedai itu, saya memikir, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Data albab saya sudah mulai on. Ini yang saya bagi tahu, kaidah Quran begitu tinggi. Data albab saya, data Quran saya sudah mulai on. Takkan saya nak habiskan berjalan naik eskalator begini, nak tukar kain. Apa hikmah di sebalik kejadian ini? Tak mungkin. Benda ini menimpa saya, tak menimpa orang lain. Saya fikir sambil jalan. Fokus menghadap ke depan begini selama berjalan sama naik eskalator itu. Lalu datanglah data albab itu dalam hati saya. Zikronya mulai keluar dalam hati saya. Saya teringat satu ayat dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Sesungguhnya pembeli amal manusia yang melibatkan harta maupun jiwanya. Ya Allah. Lalu saya nisbahkan dengan diri saya siapa sebetulnya sekarang ini? Oh, saya pembeli. Beli apa saya? Beli kain, beli baju. Lalu ketika baju itu saya lihat tidak sempurna, ada kecacatannya, kenapa saya balikkan? Muncul dalam hati saya. Adakah Allah juga tidak demikian kepada kita ketika kita beramal, melakukan amal, lalu diangkat oleh malaikat, lalu Allah mengatakan, campakkan ke bawah amal hambaku ini. Allah tak terima. Sebagai pembeli, Allah tak terima hasil perniagaannya dengan manusia. So kita hidup ini berniaga dengan Tuhan, tijarah. Ketika kita berniaga dengan Tuhan, Tuhan pembeli, yang dibeli adalah amal kita. So Tuhan berhak untuk membalikkan, mengembalikan amal-amal yang tidak layak untuk diterima di sisi Allah, karena Allah itu yang maha sempurna, yang tidak akan menerima sesuatu kecuali yang sempurna. Ketika saya sampai di hadapan seorang kakak tadi yang menjual kain itu, menjual baju itu, saya katakan, Kak, bajunya ini cacat lah. Apa yang cacat? Jahitannya tidak lurus. Saya tengok dalamnya itu jahitannya berkedut-kedut juga. Coba tengok. Oke. Apa kata penjual itu? Kakak pergi tukar yang lain, tengok yang paling bagus, lalu kakak ambil. Dia cakap kat saya begitu.
Sebagai seorang penjual, dia sadar bahwa hasil rekaan dia, ciptaan dia, ya, jahitan dia tidak menepati sasaran, maka dia memerintahkan pembeli untuk menukar mana yang lebih baik. Karena itu setiap hari Tuhan kita itu mengajar kita untuk memperbaiki apa? Amal soleh kita. Dengan cara apa? Belajar melihat kekurangan diri, dan kita tidak akan tahu kekurangan diri kita, dan kita hanya akan terjebak dalam ilusi kebenaran kita kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai tolak ukurnya, As-Sunnah, Quran dan Sunnah sebagai tolak ukurnya. Karena itu saya datangkan lagi data albab saya yang lain. Apakah itu? Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum, ya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nak kami tunjukkan pada kalian ke orang-orang yang rugi dalam amalannya. Mereka dah sangka amal itu baik, dah sangka dah apa salahnya, ini kan baik. Tapi mereka orang-orang yang rugi karena mereka tak pernah sadar dengan kekurangan diri itu. Tolak ukurnya perasaan, bukan tolak ukurnya ilmu dalam Al-Quran. Maka di ujung surah Al-Kahfi itulah Allah tunjukkan syaratnya untuk mendapat amal yang saleh. Dikatakan saleh dan diterima Allah. Yaitu, satu, hendaklah amal itu jangan ada unsur kesyirikan ketika melakukannya. Maknanya, why? Kenapa kita buat? Karena Allah. How? Bagaimana kita buat? Ittiba' sunnah Rasulullah. Dua itulah kunci atas kesempurnaan amal kita. Kita ibaratkan pakaian tadi itu yang jahitannya sengek ke samping, laksana mungkin tidak ittiba sunnah Nabi, atau ada yang koyak-koyak, itu mungkin tidak ada unsur keikhlasan. Jadi bagi saya Quran ini ketika dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai kitab yang memiliki metode paling bagus, itu membuat saya mengakui, karena metode itu bukan terkait dengan bagaimana menampilkan pemikiran itu, tetapi sejauh mana pengaruh pemikiran atas metode itu ke dalam diri kita. Jadi lepas itulah saya akhirnya memikir, ya Allah, Allah layak, Allah sangat layak untuk menolak amal saya. Bila dua perkara, ya, how dan why tadi itu, ittiba' sunnah dan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada pada diri saya. So Allah menegur saya itu melalui fenomena pembelian baju. Jadi bagi saya, fenomena apapun, pastikan ada data albab yang Anda recall dan Anda nisbahkan. Ketika fenomena itu Anda nisbahkan pada diri Anda, itulah ketinggian berpikir dalam Al-Quran, yaitu metode, metafor, metode al-amsal telah Anda kuasai. Dan beliau, Fakhruddin Ar-Razi, memiliki satu kitab yang bertajuk Ajaibul Quran, ya, keajaiban Al-Quran dilihat dari segi pembahasan tentang kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid ini bagi saya perempuan, ya, banyak dalam Quran dibuat perumpamaan. Itu menggunakan akal yang tinggi lah memahaminya. Dan yang kedua, kalimat tauhid itu terkait dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini terkait dengan logik berpikir yang sehat, yang mencoba untuk mendapatkan satu teori atau hukum mengikut susunan premis-premis, dan akhirnya boleh melayakkan, sebab Allah itu satunya Tuhan yang layak disembah, melayakkan Allah sebagai al-ma'bud la ilaha illahu. Ya, ini satu buku. Tapi saya bagi tahu, kalau buku kita baca ada satu benda yang mungkin bertentangan dengan kita punya pemahaman, itu sebetulnya tidak mengurangi buku itu. Itu mungkin, ya, kita anggap tidak ada manusia yang sempurna di alam semesta ini. Yang ada adalah manusia itu akan sentiasa memperbaiki kelemahan dan kekurangan dirinya. Maka sebetulnya ketika kita membaca itu, kita akan boleh menangkap sisi kelebihan penulis ataupun sisi kekurangan penulis. Dan kita tak payah nak klaim diri kita yang paling hebat, tetapi kita ambil mana yang terbaik, kita ambil yang tidak baik menurut kerangka ilmu yang benar, mungkin kita akan tepikan. Jadi buku ini cukup bagus dalam menghurai pemaknaan kalimat la ilaha illallah. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, jadi pastikan Anda semua sekarang berhati-hati di era akhir zaman ini. Pastikan ilmu Anda yang Anda rujuk
adalah ilmu yang benar sumbernya, yang benar metodologinya, dan yang benar tujuannya. 3 perkara itu penting. Sumber ilmu, tujuan ilmu, metode ilmu mesti kena selari, dan itu semua telah dibincangkan oleh Al-Quran. Dan Ustazah memang ada satu inisiatif untuk membuat satu perbincangan khusus tentang teori pembelajaran dalam Quran, ya, untuk mengcounter pandangan-pandangan non-Muslim yang mengajarkan teori pembelajaran dan diaplikasikan ramai di kalangan Islamic School, ya. Jadi saya terpanggil juga lah untuk menguraikan perkara itu satu ketika nanti insya Allah. Baik puan-puan dan tuan-tuan, kita sudah menyelesaikan prolog atau mukaddimah yang ada pada kitab Tadabbur Kisah ini, dan yang belum memiliki boleh memilikinya, ya, sila berhubung dengan Tuan Rami, dan insya Allah minggu yang akan datang kita akan bincangkan tadabburnya langsung kisah Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, kisah para penuntut ilmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.